Keanehan pun terjadi lagi pas mereka tidur. Di sini, Tommy bangun jam 11 malam, ngeliat si Rizky udah nggak ada. Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gua Rian. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan juga dipermudah segala urusan-urusannya. Pada video gua kali ini, gua akan menceritakan sebuah cerita pendakian horor, dimana cerita ini gua dapat dari salah satu teman gua yang sebut aja namanya Tommy. Dimana Tommy ini pernah ngalamin salah satu kejadian aneh saat dia mendaki salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa kalian like video ini, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini sekarang juga, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten serem lainnya. Oh iya, cerita ini terjadi pada awal tahun 2021, pas waktu baru pertama dibukanya pendakian lagi pasca pandemi. Cerita horor pendakian Tommy kali ini berawal dari ajakan Wahyu, temannya yang sudah direncanakan 1 tahun lalu dengan Rizky almarhum. Di sini Tommy, Wahyu, Dimas, Agus, dan Rizky yang almarhum sudah bulat untuk menetapkan pilihan mendaki gunung di salah satu daerah Jawa Tengah. Sejak awal Tommy udah ngerasain hal aneh saat mendaki bareng 4 temannya itu, dimana Tommy ngerasain ada hal yang ganjil dari salah satu temannya, yaitu yang bernama si Rizky. Ditambah lagi waktu itu emang lagi sepi pendakian, jadi suasananya makin terasa tidak mengenakan karena sepi banget yang mendaki. Awalnya sampai di base camp, Tommy disapa oleh petugas. Kamu tuh gimana sih, Tom? Temanmu si Rizky udah nungguin kamu dari kemarin. Tommy kaget dong. Loh, kok bisa? Perasaan tadi 5 jam yang lalu si Rizky masih balas WA sama gua kalau dia masih ada di rumah. Sebelum pendakian, mereka siapin tuh logistik dan registrasi dulu. Kebetulan waktu itu malam Jumat, jadi mereka terpaksa harus nginep dulu di base camp. Barusan tuh besoknya setelah Jumatan mereka bisa nanjak. Menjelang subuh, mereka berlima bangun buat salat subuh berjamaah. Pas lagi wudhu, si Tommy ngeliat Rizky wudhu tapi nggak basah. Airnya tuh kena kulit, cuman itu kulit nggak basah. Abis Jumatan, mereka makan bersama sambil cek logistik buat mulai pendakian. Di sini Tommy perhatiin si Rizky kok dari pagi subuh sarapan sampai siang ini kok nggak pernah makan, tapi cuman minum air putih hangat aja. Setelah semuanya beres makan dan yang lain-lain, mereka langsung mulai pendakian. Singkat cerita, mereka tiba di pos 1 diantar oleh ojek. Di sini ada hal keganjalan yang lain, yaitu si Rizky udah sampai duluan. Di sini masih berpikir lah si Tommy, biasa aja lah gitu, maksudnya bukan overthinking sih, tapi positive thinking aja. Di sini Tommy ya udahlah. Keanehan Rizky lainnya selalu dirasain sama Tommy waktu menuju ke gerbang
Gajah Mungkur. Singkat cerita, mereka sampailah di camp Gajah Mungkur untuk bermalam. Nah, di sini mulailah tuh mereka bangun tenda dan juga siap-siap masak buat yang lainnya. Pada waktu ini si Rizky nggak mau makan. Kenapa? Karena dia cuman minta air putih anget doang. Nah, pas si Rizky ini minta air putih anget, langsung tuh dimasakin sama temennya si Agus. Sekalian lah itu si Agus masak buat bikin kopi. Yang lainnya juga kan buat malam ngangetin tubuh di gunung juga enak banget kan. Nah, di sini si Rizky pas airnya udah datang tuh, langsung aja tuh diminum, langsung glek-glek gitu. Apa nggak panas tuh ya kan? Di sini Tommy tanya ke Rizky, "Gila lu Ki, nggak panas tuh?" Enggak kok, ini cuman dingin, kayak dingin banget malah. Timbal si Rizky begitu ke si Tommy. Keanehan pun terjadi lagi pas mereka tidur. Di sini Tommy bangun jam 11 malam ngeliat si Rizky udah nggak ada. Soalnya si Rizky ini tidur sama Tommy berdua di satu tenda. Nah, pas di situ Tommy mau kencing jam 11 malam, ngeliat udah nggak ada tuh si Rizky di samping. Kemana nih orang? Di sini Tommy langsung bangunin temennya yang lain buat nyari si Rizky. Nah, pada akhirnya si Rizky ketemu tuh, dia lagi duduk sendirian ngeliatin ke gerbang Gajah Mungkur itu. Singkat cerita, mereka sampailah di puncak. Langsung tuh mereka foto-foto ya kan, buat kenang-kenangan. Tapi di sini Rizky malah misahin diri. Dia duduk sendirian, nggak bareng sama teman-temannya yang lain. Setelah mereka puas di puncak, mereka mutusin buat turun. Di sini Rizky izin buat turun duluan karena badannya udah nggak enak. Dia kayak masuk angin gitu, soalnya udah pucet banget tuh Rizky. Pas waktu udah lagi turun, mereka ngeliat si Rizky ini lari kenceng banget, sampai dikejar juga udah nggak kekejar lagi. Udah tuh mereka, ya udahlah biarin aja si Rizky duluan, mungkin dia emang udah capek banget. Pas udah ngeliat si Rizky turun, ya udahlah mereka langsung aja tuh turun lewatin satu pos, dua pos, sampailah mereka di base camp. Dimana di base camp ini mereka langsung beres-beresin tuh alat-alat dan juga cek ulang kan alat-alat yang udah dibawa. Nah, di sini mereka mutusin buat balik ke rumah masing-masing. Pas perjalanan mau pulang, Tommy sama Wahyu tiba-tiba kaget dong. Kok bisa mereka ada di daerah dekat rumahnya si Rizky? Padahal kan mereka niatnya mau pulang ke arah rumah balik masing-masing. Langsung tuh mereka berdua inisiatif buat jengukin si Rizky. Soalnya kan kemarin dia pas waktu pulang dari base camp itu kan dia lagi sakit. Singkat cerita, mereka sampailah di rumahnya si Rizky. Langsung tuh si Wahyu tanya ke adeknya si Rizky, "Kok rame? Kenapa ini? Siapa yang meninggal?" Mas Rizky, Mas, 2 hari yang lalu Mas Rizky meninggal ditabrak mobil orang pas dia mau mendaki waktu angkut logistik. Makin kaget dong mereka berdua. Rizky, perasaan kan kemarin masih mendaki bareng kita semua. Terus yang mendaki bareng kita siapa? Di situ mereka langsung izin tuh untuk ikut tahlilan karena tidak memungkinkan juga udah malam mau balik. Ya udah tuh di situ langsung aja mereka cerita sama keluarganya si Rizky soal kejadian kemarin waktu mendaki bareng Rizky 2 hari yang lalu. Oke guys, gimana cerita kali ini? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe channel ini sekarang juga.
agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.